Shalom, jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini, di hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Hari ini acaranya adalah khotbah atau renungan, dan bersamaan dengan itu ada kuis Alkitab di dalamnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jemaat akan temukan dan akan jawab di link jawaban yang sudah saya bagikan di grup WA masing-masing wilayah. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mulai untuk renungan pada hari ini, mari kita awali dahulu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersyukur berkumpul di dalam rumah bersama-sama dengan keluarga untuk mendengarkan renungan, mengerjakan renungan, dan juga bersama untuk mengerjakan kuis keluarga bersama-sama. Semuanya karena berkat Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan juga memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi iman kami dalam membangun sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu turun untuk kami semua lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kiranya jemaat dalam mengunci sukacita dan iman yang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita membuka Alkitab kita. Dan Alkitab kita itu hari ini bacaannya terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Ya, silakan dibuka Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu surat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, pada hari ini kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerahnya yang telah menuntun kita semua bersama hari ini di bulan Oktober ini, yang mana di bulan Oktober ini gereja kita merayakan bulan keluarga. Jadi tema renungan firman Tuhan dan khotbah adalah tentang keluarga, termasuk renungan dan kuis pada malam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini adalah kita adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Jemaat Tuhan, bicara soal keluarga, apa itu pengertian dari keluarga? Nah, biasanya pertanyaan ini tentunya semua orang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Bahkan dunia ini pun juga mempunyai pengertian yang berbeda.
Ada yang menjawab inilah, ada yang menjawab itulah, dan lain sebagainya. Tetapi keluarga itu adalah sebuah sistem terkecil yang ada dalam kehidupan manusia. Ya, sistem terkecil atau sistem paling minimal dari kehidupan manusia. Dan sistem yang kecil ini tentunya siapakah yang menciptakan sistem keluarga ini? Nah, itu menjadi pertanyaan yang berikutnya. Ya kan? Siapakah yang menjadi sistem atau yang menciptakan sistem keluarga ini? Nah, jemaat Tuhan, kita tahu dari awal segala sesuatu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Maka keluarga itu terbentuk dan pada mulanya adalah karena inisiatif Allah. Namun jemaat Tuhan, semua itu menjadi kacau dan rusak tatkala dosa menyerang dan menjangkiti kehidupan manusia. Betul sekali. Ketika dosa menyerang dan menjangkiti manusia, maka semua menjadi rusak dan semua menjadi kacau. Cuma dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah pemulihan keluarga Allah itu pada mulanya terjadi kepada kita semua orang-orang yang percaya. Jemaat Tuhan, pesan rohani apa yang kita bisa dapatkan pada bacaan kita pada hari ini berkaitan dengan tema renungan kita hari ini? Kita adalah anggota keluarga Allah. Ya, kita. Siapa itu kita? Yaitu Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mendengarkan dan menyimak renungan pada malam hari ini. Itulah kita. Apa pesan rohani yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, jangan merasa superior. Wah, ini menarik jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, latar belakang dari pembahasan tentang keluarga Allah ini dalam bacaan kita ini diawali dengan pembahasan kondisi superioritas dari status umat Yahudi. Yes, umat Yahudi kala itu memang sangat kental dan sangat kuat sekali mental superioritasnya terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Apa saja sih yang menjadikan orang Yahudi itu merasa superior? Hal-hal inilah yang mungkin menjadikan mereka merasa paling unggul di antara yang lainnya. Bahkan dahulu mereka pun sampai merendahkan bangsa-bangsa lain. Hal-hal itu alasannya apa yang menjadikan mereka superior? Yang pertama adalah ya karena bangsa Yahudi adalah keturunan secara jasmani dari Abraham secara langsung, atau keturunan dari Abraham langsung secara jasmani. Itu menjadi kebanggaan mereka. Dan yang berikutnya, yang kedua, mereka merasa sebagai umat perjanjian dan pilihan Allah Yahweh. Umat perjanjian dan pilihan Allah Yahweh. Dan yang ketiga, mereka menjalankan hukum sunat sebagai tanda persatuan dengan perjanjian Allah Yahweh di perjanjian lama. Tiga hal inilah yang menjadikan mereka menjadi superior di antara bangsa-bangsa lain. Ya, semua yang disebut tadi itu, keturunan Abraham secara jasmani, umat pilihan, menjalankan hukum sunat, itu memang sebuah kenyataan dan itu realita dan memang tidak bisa dihindari. Itu bukan kebohongan, bukan ngarang-ngarang. Itu memang fakta. Tetapi yang menjadi problem adalah mereka menggunakan atau menyikapi hal itu menjadi hal-hal yang sifatnya merasa paling unggul dari yang lainnya. Bahkan Yesus pun pernah mengungkapkan sebuah pernyataan yang lebih lagi menjadikan orang Yahudi semakin di atas angin, jemaat Tuhan. Pernyataan apakah yang diungkapkan Tuhan Yesus dan menjadikan orang Yahudi merasa di atas angin? Ya, itu ada dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu jemaat Tuhan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini adalah semua pernyataan yang bagaimana tidak pasti akan membuat mereka, bangsa Yahudi ini, merasa superior dari bangsa-bangsa lainnya, merasa unggul dari bangsa lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Yahudi bahkan merasa saking superiornya, merasa paling unggulnya, sampai-sampai mereka tidak mau bergabung dengan orang-orang non-Yahudi. Itu kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah
telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jemaat Tuhan, itu menggambarkan betapa orang Yahudi amat sangat tidak maunya bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Bahkan untuk masuk ke rumahnya pun tidak mau. Orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi haram hukumnya, haram. Dan mereka menyebutnya sebagai tindakan yang najis. Itu jemaat Tuhan, sesuatu hal yang sangat-sangat menjadikan superioritas bangsa Yahudi itu sendiri. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 2-3 menuliskan demikian. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah ini, Petrus tiba di Yerusalem dan Petrus makan ke rumah orang yang gak bersunat. Ini maksudnya adalah orang non-Yahudi, dan makan dengan mereka. Itu tuh dipermasalahkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menyebutkan, Rasul Paulus menyebutkan dalam ayat 11, bukan sebagai orang Yahudi menurut daging. Artinya itu menurut keturunan, atau keturunan sebagai Abraham secara langsung, atau boleh dibilang orang yang bersunat secara jasmani. Dan dalam ayat 12 ditegaskan, tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel. Ya, karena tidak mengalami dan mengimani perihal sunat jasmani tadi sebagai tanda perjanjian dan bukan keturunan asli Israel. Jadi maksudnya adalah keturunan Israel itu adalah bukan bicara soal jasmaniah dari Abraham atau sunat, tidak, tetapi mengimani di dalam makna rohani di balik tanda perjanjian itu. Sehingga superioritas bangsa Israel akhirnya diruntuhkan, dihancurkan dengan digantikannya konsep kewarganegaraan Israel menjadi konsep kewarganegaraan Allah melalui hal yang lain. Jadi hal apakah yang menggantikan kewarganegaraan Allah yang tadinya dengan sunat menjadi bukan sunat? Ya, yaitu iman kepada Kristus dan bukan sunat secara jasmania lagi. Galatia pasal 3 ayat 28 mengatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ya, nggak ada lagi yang namanya jasmaniah Yahudi Yunani, tetapi satu di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, karena itulah bagi kita semua saat ini, seharusnya kita semua sebagai keluarga kerajaan sorga, sebagai keluarga Allah, menghilangkan dan tidak punya mental superioritas, mental paling unggul, mental paling hebat, mental paling tinggi, mental paling hebat, mental paling mulia di antara kita semua sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita semua sama di hadapan Allah. Jangan sampai ada hal itu di dalam persekutuan kita di gereja sebagai keluarga kerajaan Allah. Itu poin yang pertama, jemaat Tuhan, yang kita bisa ambil dari pesan pertama. Yang kedua adalah dipersatukan oleh pengorbanan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus perlu mengajarkan perihal tidak ada lagi superioritas hidup sebagai keluarga Allah? Mengapa Rasul Paulus perlu mengajarkan hal itu? Gak perlu lagi ada superioritas. Nah, jawaban dari semua itu tentu akan menjadi pesan yang penting buat kita semua jemaat Tuhan. Kenapa? Karena jawaban itu akan membuat kita mampu memahami dan meresponi dengan benar konsep keluarga Allah. Jadi jemaat Tuhan, memang karena tidak ada manusia yang bisa memberikan jaminan keselamatan atas hidupnya selain daripada manusia Yesus yang adalah inkarnasi Allah untuk mati di kayu salib. Itulah kenapa pentingnya Paulus mengatakan tidak ada yang superior atau unggul di dalam keluarga kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita semua sama-sama mendapatkan jaminan hanya melalui manusia Yesus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel
memang dekat dengan Allah karena perjanjian sunat di awal. Namun semua itu digantikan dengan pengorbanan Yesus. Artinya, status pilihan Allah tetap tidak bisa menjadikan sebuah pendamaian dari dosa manusia. Yes, tidak bisa. Keturunan jasmani, sunat jasmani, kemudian umat pilihan tidak bisa menjadikan sebuah pendamaian dari dosa. Kenapa? Karena memang dibutuhkan sesuatu hal untuk pembebasan yang namanya pendamaian dosa. Apa yang bisa menjadikan pendamaian dosa manusia itu terjadi? Apa kira-kira? Jika pendamaian dosa itu enggak terjadi, maka manusia itu akan selamanya kena murka dari Allah. Pendamaian terjadi karena melalui korban tebusan. Ya, Ibrani 9 ayat 22 mengatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada lagi pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Hal itu sama artinya dengan jika ingin ada pengampunan atau pendamaian dosa, maka harus ada yang namanya apa? Harus ada yang namanya penumpahan darah, dan itu adalah korban tebusan. Penumpahan darah haruslah darah manusia, bukanlah darah dari binatang. Itu tidak bisa menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Bahkan korban setiap tahun pun tetap tidak akan bisa menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Jemaat Tuhan, mengapa Yesus harus repot-repot menjadi manusia dan datang ke dunia untuk menyelesaikan urusan pendamaian dosa dari manusia? Mari kita perhatikan di dalam bacaan kita pada hari ini di ayat 15 dan 16. Efesus 2 ayat 15-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan dengan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi itulah satu alasan Yesus yang adalah Allah turun ke dunia untuk menjadi manusia, yaitu supaya dia bisa dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, supaya dalam keadaan sebagai manusia bisa dibunuh dan darahnya dicurahkan untuk membayar hutang dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk menjadi pendamaian bagi kita semua. Sebab ingat jemaat Tuhan, sebab tanpa penumpahan darah tidak akan pernah ada pengampunan dosa. Jadi ketika darah Tuhan Yesus tercurah, disitulah pengampunan sudah diberikan dan tersedia bagi semua umatnya. Dan itulah sebabnya Paulus menuliskan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi apa makna rohani di balik peristiwa salib yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi kehidupan kita manusia? Bicara soal salib itu ada dua posisi yang kita tahu, yaitu vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu merupakan lambang hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan oleh pengorbanan Yesus. Hubungan manusia dengan Bapa di sorga diperdamaikan dengan Yesus. Dan yang horizontal melambangkan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pertemuan itu semua menjadi bagian yang penting salib yang adalah lambang dari iman kita kepada Yesus. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, tidak ada lagi sekat-sekat jasmani di antara kita. Kita semua selama percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua adalah keluarga kerajaan Allah.
keluarga kerajaan sorga. Kita semua saudara bersaudara dalam iman kepada Yesus. Tidak ada perbedaan di antara kita. Berbeda suku, agama, ras, budaya, ekonomi, semua disatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, itulah poin yang kedua. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga dalam renungan kita pada malam hari ini adalah memang secara jasmani kita berbeda-beda, tetapi kita beriman pada Yesus dan kita mendapatkan roh yang sama untuk jalan masuk kepada Bapa, seperti dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita pada malam hari ini. Sehingga poin ketiga adalah kita mempunyai roh yang sama. Ya, kita mempunyai roh yang sama. Ya, kita memang mendapatkan roh yang sama. Dan kita mendapatkan roh itu supaya kita mendapatkan jalan masuk kepada Bapa di sorga. Mengapa harus mendapatkan roh yang sama untuk jalan masuk kepada Bapa? Dalam Roma pasal 8 ayat 15-16 mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa berseru dan memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Artinya tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa masuk kepada Bapa di sorga, karena yang membuat kita masuk adalah Roh Kudus. Jadi jemaat Tuhan, sekalipun kita berbeda-beda suku, kita punya Roh Kudus yang sama. Sekalipun kita punya perbedaan secara ekonomi, tapi kita punya Roh Kudus yang sama. Sekalipun kita berbeda jabatan di dunia ini dalam pekerjaan kita, tapi kita punya Roh Kudus yang sama. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jemaat Tuhan, oleh sebab itulah kita bersatu sebagai keluarga Allah. Ini amatlah sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kita semua adalah bangunan Allah yang mempunyai dasar yang sama. Apakah dasar bangunan Allah yang dimaksudkan itu? Ya, dasar bangunan yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru bangunan. Sekalipun bangunan iman kita berbeda-beda, tapi dasar kita sama, yaitu iman kepada Yesus. Dalam Korintus pasal 3 ayat 11-12 mengatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atasnya ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, tapi bangunan kita adalah bangunan yang sangat kokoh. Dan tentunya jemaat Tuhan semua membangun dengan bangunan yang kokoh. Bangunan kita adalah bangunan tempat kediaman Allah. Ketika kita membangun tubuh iman kita, itu seperti bangunan tempat kediaman Allah. Itu sebabnya tubuh kita disebut dengan bait Roh Kudus. Korintus pasal 6 ayat 16-19 ayat 19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudusnya diam dalam kamu, artinya tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi karena kita punya Roh Kudus dan kita milik Allah, sehingga kita bukan punya kita lagi, tapi kita milik Allah. Jadi jemaat Tuhan, karena kita mempunyai roh yang sama, karena iman kepada Yesus, maka itulah alasan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dan perdamaian dalam satu tubuh Kristus. Kita awali dari rumah-rumah kita masing-masing. Mari kita jaga perdamaian di rumah kita masing-masing dan di rumah kita bersama, yaitu di gereja kita, GKPO Lanut Soleman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memang berbeda-beda secara jasmani, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda status ekonomi, berbeda karakter, berbeda selera ini dan itu sebagainya. Namun dalam iman kita semua adalah satu keluarga Allah
yang mempunyai roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah Bapa di sorga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, apa saja yang kita lakukan untuk hidup sebagai keluarga kerajaan Allah? Yang pertama, kita hidup jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Hiduplah menghapuskan superioritas. Jangan kita merasa superior. Bisalah merasa, jangan merasa bisa. Yang kedua, ingat selalu, hidup kita adalah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu menjadikan kita bersatu dengan Bapa di sorga. Dan kita harus hidup punya roh yang sama. Sekalipun berbeda-beda, kita punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah roh itu menolong kita untuk menjalankan hidup firman Tuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, mari kita hidup dalam damai dan bersatu sebagai keluarga Allah. Kiranya jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua, dan melalui rohnya yang kudus yang telah tinggal dalam hidup kita, mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Terima kasih untuk renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan pada hari ini memberikan kekuatan iman kepada kami, untuk kami senantiasa mengagungkan Tuhan Yesus dalam hidup kami, serta menghidupi pesan-pesan penting sebagai keluarga Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkan hal-hal penting tadi. Hidup bisa merasa, bukan merasa bisa, menghilangkan superioritas, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mengingat bahwa kita mempunyai roh yang sama di dalam Roh Kudus, dan menjaga perdamaian dan kesatuan dalam satu keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami setelah ini dalam lindungan dan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk menjawab setiap pertanyaan yang tadi ada. Pertanyaannya ada di dalam khotbah saya tadi itu, dan jawabannya juga ada dalam renungan saya tadi itu. Silakan dijawab menggunakan link yang sudah ada, kemudian langsung submit. Batas pengerjaannya adalah pukul 22.00 WIB. Jadi setelah jam 22.00 maka akan saya tutup dan saya close, dan akan dikumpulkan di panitia untuk melihat jawaban yang benar siapa. Silakan isi di situ jemaat Tuhan, isi dengan benar dan simak dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati jemaat Tuhan di rumah masing-masing pada hari ini. Selamat istirahat, selamat tidur, dan kiranya Tuhan Yesus menjagai kita dan melindungi tidur kita pada malam hari ini, dan besok pagi bangun dengan sukacita, membawa berkat Tuhan dan menjalankan tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Demikian, sampai ketemu lagi pada kesempatan di minggu depan hari Sabtu di acara dan program yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.